Pomin, kembali lagi di Powerpack Channel bersama dengan Pomin. Dan kali ini ditemani dengan Kakak Awan. Halo. Dan Kakak Chandra. Halo. Nah, kali ini Pomin bersama dengan Kakak Awan dan Kakak Chandra akan membicarakan tentang ide-ide dan peluang bisnis pada saat pandemi COVID seperti ini. Jangan lupa untuk terus tonton videonya ya, supaya tidak ketinggalan apa saja informasi yang akan kita sampaikan. Nah, kawan Kak Chandra, sekarang itu kan kita lagi ada di masa sulit ya. Kita lagi ada pandemi dan itu berdampak ke perekonomian. Alhasil banyak orang-orang yang udah punya usaha akhirnya bangkrut dan mereka tutup usahanya. Banyak juga yang mereka udah kerja kena PHK, atau yang baru mau lamar kerja tapi nggak dapat nih kerjaan, ya kan? Akhirnya nih udah banyak banget faktornya, muncullah isu atau berita-berita perbincangan yang ada gitu di masyarakat, kalau pada saat seperti ini lebih baik nggak usah bisnis atau nggak usah usaha, karena nanti ujung-ujungnya itu akan bangkrut gitu, malah rugi. Tapi kalau menurut Kak Awan dan Kak Chandra sendiri nih, sebenarnya memungkinkan nggak sih kalau misalkan kita mau mulai bisnis atau usaha di masa pandemi seperti ini? Menurut saya memungkinkan ya. Kenapa? Karena salah satu-satunya jalan terakhir untuk karyawan di PHK itu atau yang nggak punya kerjaan atau gimana, itu ada usaha gitu, mau nggak mau. Ya sih, benar juga. Enggak, karena kebutuhan dia, mereka itu ada kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi kan. Nah, mau nggak mau salah jalan satu-satunya adalah memulai usaha itu sendiri. Oke, justru kalau menurut Kak Chandra tuh sekarang malah momen-momennya orang untuk usaha. Betul. Karena usaha itu jalan keluarnya mereka untuk mereka dapat penghasilan, gitu ya. Oke, kalau dari saya penambahannya aja kan dari segi pengusaha ya, maksudnya dari kayak pengusaha kuliner itu kan gimana caranya biar di masa pandemi ini mereka bisa tetap eksis untuk mengembangkan bisnisnya gitu kan. Misalnya kayak saat pandemi ini mereka tidak bisa untuk makan di tempat. Gimana caranya pengusaha ini supaya makanan itu bisa sampai ke customer mereka? Cara ya seperti contohnya nasi vakum, makanan dibungkus supaya bisa sampai ke customernya. Seperti itu sih kalau dari segi pengusaha. Oke. Jadi justru di masa-masa pandemi ini nih banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Betul, ya. Betul sekali. Dari orang-orang yang kena PHK atau yang susah cari kerja, mereka justru saat ini nih mau nggak mau untuk memenuhi kebutuhannya mereka mulai usaha. Dan untuk pengusaha yang udah punya usaha, mereka justru harus berinovasi, memikirkan caranya gimana supaya produk yang mereka jual, untuk mungkin itu makanan atau minuman atau produk-produk lainnya, itu tetap bisa sampai ke tangannya customer. Gimana mereka mempackage produk-produknya mereka supaya tetap aman, higienis, dan juga customer tetap puas gitu ya. Oke. Tadi kan katanya untuk kita buka usaha atau bisnis di masa pandemi kayak gini memungkinkan ya. Karena ternyata sebenarnya peluangnya tuh banyak, ya kan? Kalau misalkan kita bahas lagi nih, peluangnya tuh sebenarnya apa aja sih gitu loh. Sebenarnya tuh peluang-peluang bisnisnya, mau bikin bisnisnya apa gitu, itu tuh gimana gitu. Oke, kalau menurut saya sih ya, salah satu contohnya tuh kayak bisnis minuman nih. Biasa kan kalau bisnis minuman itu kan rata-rata kan, ambil contoh lah kita jualan pinggir jalan nih. Kita kan mengharapkan kan orang datang mampir untuk beli kan produk kita minuman. Contohnya misalkan yang teh. Iya. Ya kan dia kan mengharapkan kan customer datang untuk beli yang teh pinggir jalan. Nah, kita bisa mencoba jualan dari rumah dengan mengemas dengan packaging yang sebagus mungkin. Dan kita juga nggak boleh lupa untuk memanfaatkan transportasi online, seperti contoh Grab, Gojek untuk pemasarannya. Gitu. Jadi kan, kayak beradaptasi lah. Nah, misalkan dulu kita yang mengharapkan customer atau pelanggan untuk beli langsung, nah kita sendiri yang memakai sistem kayak jemput bola gitu. Oke, jadi ibaratnya untuk peluang usahanya itu sendiri nggak mesti yang kita tuh pindah haluan banget gitu ya. Yang kalau memang kita biasa peluang usaha atau bikin usahanya di minuman
atau mungkin makanan, ya nggak apa-apa, kita masih bisa tetap hal yang sama, cuma caranya itu yang dibedakan. Biasanya kita nunggu customer datang nih, nanti customer mungkin minum di tempat atau makan di tempat gitu kan. Nah ini customer bawa pulang, tapi kita package itu dengan bagus, aman, dan customer nggak mesti takut gitu untuk beli gitu kan ya. Ya, apalagi di masa corona begini kan. Iya benar, semua serba sensitif ya. Betul. Kalau saya sih hanya menambahkan aja ya, kayak tadi dibilang kan, maksudnya jalurnya itu nggak terlalu jauh dari bidangnya dia sendiri gitu. Kalau seperti Gimana tuh? Kalau misalkan seperti makanan? makanan kayak frozen food kan kita bisa manfaatkan juga seperti mesin vakum. Iya. Kedua kayak misalnya seperti UMKM, dia ada pengusaha kayak kerupuk atau gimana, itu kan bisa dijalankan di rumah. Tapi Iya, gimana benar. caranya kita mengemasnya dengan bagus gitu loh. Iya, Dengan iya. menggunakan hand sealer atau gimana kan. Biasa kan orang masih ada yang pakai cara Manual, pakai lilin, ya kan? Jadi Atau- kita bisa ngemasin. Iya, benar-benar. Apalagi saat ini kan kondisinya banyak tuh orang-orang yang habis di PHK pengen buka usaha, gimana caranya mereka bersaing untuk menghasilkan pengemasan yang bagus Iya. gitu. Produknya nih gimana bisa menang gitu ya di Betul, pasaran. bisa lebih ya. menarik lah gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan kita tarik lagi nih gitu, kita bahas lagi nih sebenarnya peluangnya tuh apa aja gitu. Kalau tadi dari penjelasan Kakak Awan dan Kakak Chandra itu peluangnya banyak banget ternyata ya. Betul. Mau dari segi kuliner ada, kita tetap bisa bisnis minuman, kita tetap bisa bisnis makanan. Minumannya gimana? Kita bisa package itu yang dulu mungkin kalau kita tahu minuman tuh di package-nya pakai tutup flat lid, Flat lid, dome betul, lid, iya. ya kan? Sekarang kita bisa ganti itu jadi kapsiler. Betul, Jadi kapsiler. saat di jalan nggak perlu takut kena kontaminasi debu Betul, atau betul. mungkin udara gitu. Karena kita tahu kan kalau lagi pandemi kayak gini virus-virusnya itu kan di udara dia atau mungkin ketempelan atau apa gitu kan. Terus segmennya juga banyak lagi dia. Iya. Macam kan. Ada Benar-benar. yang- Benar-benar. Dan penggunaan mesin-mesin kayak gitu pun nggak yang cuma terpaku sama minuman aja sebenarnya gitu. Jadi kemarin tuh saya juga sempet tuh pergi kan jalan-jalan nih ceritanya ke salah satu mitranya Powerpack. Dia jualnya durian, tapi dia package itu pakai cup dan kapsiler. Kenapa? Karena dia bilang gini, iya kita kan ngelihat nih sekarang lagi pandemi. Biasa kan durian kita sajiin itu ya udah di mangkokan aja Betul, gitu. betul sekali. Terus di mangkokan kalau kita kasih ke customer pasti dia takut dong kena kontaminasi macam-macam. Betul. Akhirnya mereka mikir ya udah di package itu pakai kapsiler gitu. Jadi itu juga dari kata virus-virus yang jahat. saat ini. Iya benar-benar. Terus juga tadi makanan pun tetap bisa kita bisa manfaatin. Mungkin yang tadinya orang biasa beli langsung makan di tempat, kalau mereka mau bawa pulang mungkin takutnya rusak atau apa, bisa dibuat jadi model frozen food Betul, gitu. betul. Kayak model mungkin bakso aci ya. Iya. Bakso aci kan itu ada yang frozen ya. Iya, iya. Nah, kalau biasa kan bakso aci kita makan di tempat. Betul. Kalau kita bawa pulang udah nggak enak dong. Beda rasanya. Udah pertama udah nggak panas lagi gitu kan. Terus si bakso acinya juga udah kerendam air panasnya lama. Jadi dibuatlah jadi frozen food. Atau tadi kayak misalkan kita mau manfaatin ojol gitu kan. Atau transportasi online. Transportasi online kan ada banyak ya. Betul. Bisa buat makanan, bisa buat minuman atau kurir. Nah, mungkin juga sebenarnya bisa juga sih kalau misalkan nih Pomin jualan. Pomin jualnya handphone atau enggak barang-barang yang biasanya orang mau COD gitu kan. Kita mau ketemu nih. Tapi karena lagi pandemi kayak gini, orang takut. Betul. Ya kan? Betul. Kita bisa aja berarti manfaatin si transportasi online itu dong dengan kita package si produk kita itu sebaik mungkin di karton sealer atau di strapping gitu ya, atau misalkan di wrapping gitu biar dia aman selama perjalanan dari Pomin nih yang jualan ke customer. Jadi sebenarnya peluangnya tuh banyak banget ya. Sayang sekali. Gak perlu takut berarti nih ya. Betul. Jadi perlu takut gak nih untuk bikin usaha? Enggak Nggak perlu takut dong harusnya. Oke. Oke Kak, tadi kan kita udah bahas nih tentang gimana sih sebenarnya pandangan dari Kakak memungkinkan atau enggak untuk kita bisnis di pandemi kayak gini. Terus kalau memungkinkan tuh sebenarnya peluangnya tuh apa aja gitu kan. Nah, coba dong di-share nih sebelum kita tutup nih sesi bincang-bincangnya. Di-share kira-kira kalau kita mau usaha atau bisnis itu tuh apa aja yang sih yang harus disiapin gitu. Buat usaha ya. Kalau buat usaha menurut saya sih paling kita harus dari awal
men-research dulu ya, mencari tahu dulu tentang apa yang kita bisa mau buka usahanya di kondisi misalnya kayak di sekitar rumah kita lihat kebutuhan apa aja, nggak usah jauh-jauh lah kita buat kebutuhan makanan atau gimana gitu kan, kita cari tahu dulu kira-kira kebutuhan apa yang mereka butuh gitu loh, yang paling penting di sekitar rumah kita dulu, misalnya kayak makanan atau minuman. Terus kalau misalkan kita udah cari nih Kak, kita udah research, kita udah tahu oh ternyata lingkungan kita atau yang masyarakat butuhnya makanan gitu atau minuman. Nah setelah dari situ apalagi tuh stepnya? Nah setelah kita udah ketemu riset pasar mendalam nih, kita udah tahu nih misalkan apa lagi butuh makanan apa, misalkan kayak contohnya fried chicken lah. Fried chicken kan semua orang kan bisa makan aja, semua usia juga bisa mengkonsumsinya. Nah kita cari nih alat pendukung yang cocok nih kira-kira apa di masa pandemi ini. Contohnya misalkan apakah kita mau untuk frozen foodnya kah, ataukah kita masih mau jual langsung di dalam kemasan yang kotak itu yang biasa lagi kekinian, nah sama jadi kayak misalkan kayak rice bowl lah jatuhnya. Nah seperti itu sih. Jadi intinya tuh untuk alat pendukungnya gunakan alat pengemasan yang berkualitas. Bagus ya. Betul. Oke, jadi kalau kita mau usaha, yang pertama kita harus tahu apa yang pasar butuhin ya. Betul. Setelah kita tahu pasar pasar tuh butuhnya apa, masyarakat tuh maunya apa, kita pasti udah bisa nentuin kita mau usaha apa. Nanti setelah dari kita udah tahu nih kita mau usaha apa, kita tinggal cari deh kita butuhnya mesin apa, packagingnya mau seperti apa, terus kita mau model usahanya gimana. Itu setelah kita research dulu ya Kak ya. Oke. Nah, jadi kita bisa simpulin ya Kak, kalau misalkan di masa pandemi ini kita nggak perlu takut lagi untuk usaha. Karena sebenarnya justru pada saat pandemi peluang usaha tuh meningkat. Kita semua udah bisa manfaatin digital, kita bisa manfaatin transportasi online, kita bisa juga manfaatin alat-alat mesin penunjang untuk usaha rumahan. Jadi kita nggak perlu lagi mikir untuk nunda-nunda buka usaha atau bisnis di masa pandemi kayak gini ya Kak. Yang penting kuncinya adalah kita research dulu pasar tuh butuhnya apa, masyarakat tuh sebenarnya maunya apa. Nanti setelah dari situ kita tentuin kita mau bisnis apa, flow-nya gimana, terus pengemasannya dan penunjang-penunjang lainnya. Nanti setelah itu juga kita tentuin kita butuhnya mesin-mesinnya tuh apa, packagingnya seperti apa. Dari situ semua kita bisa jalanin bisnis-bisnis atau usaha di masa pandemi seperti ini ya Kak. Betul sekali. Nggak perlu takut pokoknya lah. Hajar aja ya Kak. Oke pasukan Pomin, gimana? Menarik kan bincang-bincang kali ini bersama dengan Kakak Chandra dan Kakak Awon. Nah, tonton terus video Power Pack karena Pomin akan terus membagikan informasi terbaru tentang Power Pack maupun informasi lainnya. Jangan lupa untuk Like, comment, Subscribe and share Power Pack Channel supaya pasukan Pomin tidak ketinggalan informasi dan video-video Power Pack terbaru lainnya. Selalu ada Power Pack di setiap usaha Anda.